Bab 105, Bab 2225, Pembayaran. Saat aura kegelapannya mengerikan melingkar dan mengamuk di sekitar tangan Yun Che yang terulur, udara itu sendiri tampak bergetar karena bebannya yang menindas. Energi jurang itu menjerit seperti ribuan jiwa yang meratap, berkumpul di telapak tangannya untuk bersiap membakar 3 orang di hadapannya tanpa ampun. Pada saat itu, ketika kematian hanya tinggal 1 tarikan napas lagi, Ibu Dian Xiang bertindak berdasarkan naluri semata. Dengan bunyi keras dan berdarah, dia menggigit lidahnya dengan keras, rasa sakit yang membakar membersihkan kabut ketakutan dari benaknya. "Tidak!" teriaknya, suaranya serak dan gemetar saat dia melemparkan dirinya ke depan, lengan terbuka lebar, menempatkan tubuhnya yang lemah di antara putranya dan sosok seperti dewa di hadapan mereka. Anggota tubuhnya gemetar, tetapi pendiriannya teguh. Dia akan melindunginya, bahkan jika itu berarti kematian. Pada saat yang sama, Master Chen melesat maju, urat-urat di leher dan dahinya menonjol saat dia mendorong kultivasinya hingga batasnya. Badai kekuatan alam terbatas ilahi meledak darinya seperti kobaran api yang putus asa, membentuk penghalang pelindung di sekitar mereka bertiga. Energinya melonjak, mengguncang tanah di bawah kaki mereka, tetapi itu tidak berguna. Di hadapan kekuatan Yun Che, bahkan melemah, kekuatan seperti itu seperti lilin yang berkedip-kedip di hadapan bintang yang runtuh. Penghalang itu bengkok, retak, dan mengerang di bawah tekanan kekuatan jurang Yun Che yang menyesakkan. Perlawanan mereka sama sia-sianya dengan melawan takdir itu sendiri. "Yun, Evok Monarch, kami tidak melakukan apapun yang menyinggungmu." Master Chen meraung, suaranya kental dengan keputusasaan dan pembangkangan, matanya terbelalak dengan campuran ketakutan dan patah hati. Nasib terkutuk macam apa ini? Selama bertahun-tahun, dia telah menanggung kehilangan, menanggung penghinaan, tragedi demi tragedi telah mengunjunginya seperti badai yang tak henti-hentinya. Dan sekarang, pada akhirnya, bahkan muridnya yang paling bangga, bahkan yang dia sebut keluarga, akan menjadi abu. Dia tidak takut mati. Tetapi dosa apa yang telah diperbuatnya? Kejahatan tak termaafkan apa yang telah diperbuatnya dalam hidup ini sehingga pantas mendapatkan akhir seperti itu. Ia menolak untuk menerimanya. Ia tidak bisa menerimanya. Dengan tekad yang tak tergoyahkan membara di dalam hatinya, Master Chen mengepalkan tinjunya, tubuhnya gemetar saat ia berdiri melindungi mantan menantunya dan Dian Xiang. Matanya, yang dulu tenang dan bijaksana, kini berubah menjadi merah karena amarah dan keputusasaan. Dalam sekejap, ia dengan paksa menyalakan esensi darahnya sendiri, dan gelombang kekuatan yang mengerikan meletus dari dalam dirinya, kultivasinya meroket dalam kobaran tekad bunuh diri. "Ah!" Udara meledak. Bo-o-o-eng-mong. Gelombang kejut yang memekakkan telinga membelah langit. Bo-o-o-mong. Tanah retak seperti pecahan kaca. Ceraah. Ledakan lain menyusul, lalu bo-o-o-mong. Di mata Qian Ying Er, tidak ada pertempuran, hanya keheningan sesaat. Aura jurang Yun Che melindunginya sepenuhnya, mencekik semua suara dan sensasi. Angin sepoi-sepoi bertiup di pipinya dan kemudian keheningan. Ketika penglihatannya jernih, dia tersentak. Di sana, di tempat yang sama tempat dia menyerang, Master Chen sekarang tergeletak di tanah yang berlumuran darah. Jubahnya compang-camping, tubuhnya hancur, auranya berkedip-kedip seperti bara api yang sekarat. Darah bocor dari setiap pori-pori, tetapi wajahnya masih menunjuk ke arah Yun Che, matanya terbuka lebar, tidak bergerak. Bagaimana dengan Yun Che? Dia bahkan belum melangkah 1 langkah pun. "Master!" Suara Dian Xiang pecah saat dia berteriak, wajahnya pucat pasi, ketidakpercayaan dan kepanikan membanjiri ekspresinya. "Ayah!"
Teriakan Yisin menggema di udara saat dia terhuyung ke depan, matanya berkaca-kaca. Namun, bahkan dalam kesedihannya, tubuhnya tetap terpaku di tempatnya. Dia mengulurkan tangan yang gemetar, menempatkan dirinya di antara Dian Xiang dan nasib apapun yang masih membayangi mereka, melindungi putranya dengan satu-satunya kekuatan yang tersisa. Pada saat itu, pikiran Dian Xiang menjadi kosong. Dunia di sekitarnya kabur menjadi ketiadaan saat pikirannya berhenti mendadak. Apa? Bibirnya terbuka karena tidak percaya, matanya terbelalak dan gemetar. Kata itu, ayah, bergema berulang-ulang di kepalanya. Itu datang dari ibunya yang ditujukan pada Tuan Chen? Kakinya menolak untuk bergerak. Bayangan Yunce yang menjulang tidak berarti apa-apa sekarang. Dia telah melupakan bahaya, melupakan kematian. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap, tertegun, saat jantungnya berdebar-debar karena kebingungan dan ketakutan yang meningkat. Namun, Yunce tidak peduli. Ekspresinya tetap tidak tersentuh oleh kesedihan mereka. Tangannya perlahan terangkat, api gelap berkobar di telapak tangannya, api kegelapan abadi, pisau algojo yang ditempa dari amarah dan dendam. Baginya, tidak perlu belas kasihan. Orang-orang ini telah menyakiti wanitanya. Itu saja sudah menentukan nasib mereka. Saat penghakiman telah tiba. Tapi kemudian, sebuah tangan yang lembut dan rapuh dengan lembut melingkari pergelangan tangannya. Gerakan Yunce terhenti. Tatapannya berbalik, bingung, dan bertemu dengan mata emas Qianye Ying-er. Jari-jarinya gemetar saat mencengkeramnya, bukan karena takut, tetapi memohon dalam diam. Bagi Yunce, orang-orang ini adalah orang asing, hidup dan mati mereka tidak berarti apa-apa. Satu-satunya yang dia kenal adalah pemuda yang dilindungi. Pangeran kerajaan ilahi tanpa batas. Seorang musuh. Yunce telah membantai 2 bupati ilahi mereka. Tidak ada ruang tersisa untuk diplomasi. Tidak ada jembatan yang tersisa untuk diperbaiki. Belas kasihan akan menjadi kesalahan yang bisa merugikannya nanti. Lebih baik membakar akarnya sekarang daripada menunggu mereka tumbuh kembali dan membalas dendam. Namun, tangan Qianye Ying-er tetap kuat. Dia menatap kembali ke wajahnya dan melihat sesuatu yang tidak dia duga. Bukan rasa takut, bukan kelemahan, tetapi kesedihan. Dan sesuatu yang samar, sesuatu yang manusiawi. Suaranya datang, samar tetapi jelas, seperti bisikan angin terakhir sebelum badai. Biarkan saja mereka pergi. Bagi Yunce, momen ini aneh. Tidak dikenal. Ini adalah pertama kalinya, benar-benar pertama kalinya, dia pernah mendengar Dewi Brahma yang dulunya kejam memohon belas kasihan. Wanita yang dulu berdiri di atas segalanya, yang kekejamannya tak mengenal batas, kini meminta nyawa orang asing. Dia menyipitkan matanya, tidak yakin apakah ini rasa kasihan atau sesuatu yang lebih. Namun, Qianye Ying-er tampaknya merasakan keraguannya, seolah-olah dia tahu persis apa yang sedang dipikirkannya. Tanpa sepatah kata pun, tangannya bergerak. Cahaya keemasan lembut berkumpul di telapak tangannya saat kristal memori kecil terbentuk, berkilauan seperti setetes cahaya beku. Dia dengan lembut meletakkannya di tangannya. Yunce mengerutkan kening tetapi tidak menolak. Dalam sekejap mata, kenangan mengalir ke dalam benaknya, kenangannya. Dia melihat segalanya. Ekspresinya tetap tidak terbaca. Kemudian dengan lembut, tapi Qianye Ying-er dengan lembut menggelengkan kepalanya. Rambut keemasannya berkibar sedikit di udara yang tenang, matanya tegas. Yunce mendesah pelan dalam hatinya. Dia benar-benar telah menjadi lembut, tidak lembut. Manusia.
lebih dari yang pernah dialaminya di masa lalu. Sungguh takdir yang berliku-liku. Perlahan-lahan ia menurunkan tangannya. Nyala api kegelapan abadi menghilang menjadi kepulan asap, menghilang tanpa jejak. Bagi pasangan ibu dan anak itu, setiap detak jantung membentang hingga keabadian. Tubuh mereka gemetar saat tangan Yun Che perlahan jatuh, dan kegelapan pun menghilang. Mereka masih hidup. Itu lebih dari yang mereka harapkan. Air mata mengalir di mata Yisin saat ia menoleh ke arah wanita berambut emas yang telah menghentikan eksekusi. Terima kasih karena telah menyelamatkan kami. Bisiknya, suaranya bergetar. Terima kasih. Dian Xiang menggema lemah, kakinya nyaris tidak bisa menopangnya tegak. Namun kemudian, kata-kata Yun Che berikutnya datang seperti petir yang menghantam jiwa mereka. Lumpuhkan kultivasimu. Udara menjadi sunyi. Kata-kata itu bukanlah tuntutan. Itu adalah kalimat. Hukuman mati. Di abis, hidup tanpa kultivasi sama saja dengan hukuman mati. Lutut mereka lemas saat beban kata-kata itu menghancurkan harapan apapun yang telah bersemi. Bahkan alis kianya Ying Er berkedut saat mata emasnya menatap tajam ke arah Yun Che. Keseriusan kata-katanya mengejutkannya. Bibirnya terbuka, siap untuk menolak, tetapi sebelum suara itu keluar, suara Yun Che bergema langsung ke dalam benaknya. Aku sudah membunuh dewa mereka, kakak laki-laki pria itu. Aku tidak takut dengan apa yang akan terjadi, tetapi aku tahu mereka akan mencoba membalas, melawanku, atau melawanmu. Dan jika mereka melakukannya, aku akan menghabisi mereka tanpa ragu-ragu. Tetapi untuk saat ini, aku akan mengampuni nyawa mereka hanya jika mereka membuktikan diri mereka layak untuk dipertahankan. Napasnya tercekat. Desahan pelan keluar dari bibirnya saat dia perlahan memalingkan wajahnya, menutup matanya. Bukannya dia tidak ingin melihat apa yang akan terjadi. Itu karena ada hal lain yang memenuhi pikirannya. Kata-kata Yun Che masih bergema di hatinya. Dia membunuh Dian Jiuzhi, dewa sejati dari kerajaan ilahi tanpa batas. Dewa sejati. Seberapa tinggi dia telah mendaki? Seberapa kuat dia telah menjadi? Pikirannya mulai melayang, tercengang oleh skala semuanya. Tetapi bagi trio di hadapan Yun Che, tidak ada kemewahan seperti itu. Tidak ada waktu untuk bermimpi. Hanya pilihan yang kejam, melumpuhkan diri mereka sendiri dan hidup. Atau menentangnya, dan binasa. Melumpuhkan kultivasi kita. Sambil menyeret dirinya dari tanah yang dingin dan berlumuran darah, Master Chen tertawa getir dan patah. Seluruh tubuhnya gemetar kesakitan, jubahnya robek dan bernoda merah tua, tetapi matanya menyala karena menantang. Dia tahu persis apa maksud permintaan Yun Che. Bahkan jika mereka selamat, debu abisal akan memakan mereka pada akhirnya, perlahan, kejam, dan tanpa ampun. Dalam mimpimu, dia meraung, kata-kata itu keluar dari tenggorokannya dengan perlawanan mentah. Jika ini adalah akhir, maka dia akan menghadapinya dengan berdiri, bukan merendahkan diri. Dengan gelombang energi yang dahsyat, suara Master Chen meraung melalui lapangan, lari. Tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan, kekuatan-kekuatannya yang luar biasa mengguncang bumi di bawah kaki mereka. Langit bergetar. Udara menjerit. Dia telah memicu teknik terlarang, teknik yang melahap kehidupan itu sendiri untuk menyalakan kobaran kekuatan terakhir. Aura hidupnya mulai runtuh dengan cepat, seperti bintang yang sekarat yang ditarik ke dalam dirinya sendiri. Namun, dalam menghadapi pengorbanannya, pasangan itu tidak lari. Yisin dan Dian Xiang mengabaikan perintahnya, tetap di sisinya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Master Chen melirik mereka, aura emasnya berkedip-kedip dengan hebat.
Dia hanya bisa menghela napas panjang dan lelah. Bentuk tubuhnya, yang sudah bungkuk karena usia, kini layu di depan mata mereka. Rambutnya semakin memutih, kulitnya mengencang di atas tulang-tulang yang rapuh, saat vitalitasnya terkuras habis dalam hitungan detik. Namun sebagai gantinya, kekuatannya melambung tinggi. Bo-o-eng. Letusan cahaya dan kekuatan meledak keluar saat Yisin dan Dian Xiang melepaskan kultivasi penuh mereka di sampingnya. Kekuatan gabungan mereka terbakar dengan keputusasaan, mentah, cerah, dan berumur pendek. Dibandingkan dengan Yunce, kekuatan mereka hanyalah kedipan dalam kehampaan, sebutir pasir yang dilemparkan ke dalam badai. Namun, pada saat yang singkat itu, mereka memilih untuk terbakar bersama. Menekan. Satu kata turun dari surga seperti perintah ilahi, dan pada saat itu, kekuatan ilahi yang luar biasa melonjak dari atas, mengunci Master Chen di tempatnya sebelum teknik terakhirnya dapat sepenuhnya menyala. Aura keemasan yang mulai berputar liar di sekitar tubuhnya tiba-tiba tertutup, membeku di tengah ledakan, saat kekuatan hidupnya yang memburuk terhenti di tempat di bawah beban yang tak terlihat. Pada saat yang sama, Dian Xiang dan Yisin merasakan kekuatan mereka terputus, seolah-olah surga sendiri telah menghancurkan akar spiritual mereka. Kekuatan mereka lenyap, dan lutut mereka tertekuk di bawah tekanan aura ilahi itu. Dari langit turun Pan Buang, kehadirannya luas dan tak terukur, memancarkan otoritas yang menghancurkan yang bahkan membuat tanah bergetar. Dialah yang telah menghentikan pemberontakan mereka, bukan atas kemauannya sendiri, tetapi atas perintah diam-diam Yunce. Dan kemudian, bang! 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 3 pasang lutut menghantam bumi sekaligus saat tekanan itu menimpa mereka seperti gunung ilahi. Tubuh mereka terjepit, tidak dapat bangkit, wajah mereka menempel di tanah yang berlumuran darah. Kesombongan, kemarahan, dan kesedihan membara di dalam hati mereka, tetapi mungkin, hanya mungkin, ini adalah hasil terbaik yang bisa mereka harapkan. Atau satu-satunya. Dengan napas gemetar, ketiganya memejamkan mata, menunggu akhir yang tak dapat mereka lawan lagi. Namun tiba-tiba, terengah-engah terdengar saat mata Dian Xiang dan Yisin terbuka, hanya untuk melihat pemandangan yang mengerikan. Tuan Chen sudah tidak lagi di tanah. Yunce telah mengangkatnya ke udara dengan memegang lehernya. Tangannya, seperti penghakiman dewa, mencengkeram lelaki tua itu dengan kekuatan yang mudah saat kaki Tuan Chen menjuntai, berkedut, sementara napasnya tersengal-sengal melalui gigi yang terkatup. Pada saat itu, pupil mata Yunce berkedip, cahaya perak yang menakutkan beriak di tatapannya saat ia dengan paksa menyerbu lautan ingatan lelaki tua itu. Kemudian, secepat itu pula, cahaya itu memudar. Sekilas emosi yang sekilas, apakah itu rasa sakit? Kesedihan melewati mata Yunce. Namun hanya sesaat. Pada napas berikutnya, ekspresinya kembali menjadi sunyi dan tenang, sedingin dan tak terbaca seperti kekosongan itu sendiri. Apa yang kau lakukan? Suara Dian Xiang tercekat dari tenggorokannya seperti binatang yang terluka. Teriakannya bergema di seluruh tanah yang hancur. Bahkan di bawah tekanan Pan Buang yang menghancurkan, dia memaksakan suaranya keluar, matanya terbelalak karena ngeri. Badai pertanyaan membanjiri pikirannya, pertanyaan yang sepertinya tidak akan pernah terjawab, tetapi tidak ada yang berarti dibandingkan dengan rasa sakit yang melandanya sekarang. Ikatannya dengan Master Chen bukan sekadar guru dan murid. Itu lebih dalam, lebih dekat, keluarga. Dan sekarang, melihat orang yang membesarkannya, yang berdiri di sampingnya sepanjang hidupnya, dicekik seperti penjahat tak berguna, itu menyulut sesuatu yang mendasar di dalam dirinya. Tentu saja, jika Pan Buang benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan dewa sejati pun tidak akan mampu mengangkat satu jari pun, apalagi berteriak.
Fakta bahwa Dian Xiang masih bisa berteriak sama sekali adalah belas kasihan atau lelucon yang kejam. Bunuh aku, sialan. Apa yang kau tunggu? Guru Chen meraung, suaranya tegang dan pecah saat melewati cengkraman Yun Che yang menghancurkan. Hahaha, karena kau sangat ingin mati. Yun Che mencibir, suaranya tajam dan dingin seperti bilah obsidian, maka kaisar ini akan mengabulkan keinginanmu. Dengan jentikan tangannya yang bebas, api hitam legam melonjak hidup, menari-nari jahat di telapak tangannya. Api kegelapan abadi berderak dengan niat mematikan, janji pemusnahan total. Dan kemudian, dalam sekejap, itu menghilang. Yun Che melepaskan cengkeramannya dan melemparkan lelaki tua itu ke tanah seperti sampah yang dibuang. Keheningan yang berat terjadi. Kemudian suaranya, tenang namun dibumbui dengan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan, bergema di seluruh medan perang. Tapi, mari kita bermain game. Kata-katanya menyambar seperti guntur. Ketiganya membelalakan mata tak percaya, pikiran mereka membeku di tengah pikiran. Aku akan mengampuni 2 dari kalian jika salah satu dari kalian memilih untuk mati dengan tanganmu sendiri. Kakak Yun, apa yang kau lakukan? Suara Hua Caili terdengar lembut di benak Yun Che. Alisnya sedikit berkerut, kekhawatiran tersirat dalam tatapannya. Bahkan tanpa memahami gambaran lengkapnya, dia bisa merasakannya, Yun Che tidak hanya menghukum mereka. Jika dia ingin mereka mati, itu bisa berakhir sejak lama. Namun sebaliknya, dia memberi mereka pilihan yang kejam. Yun Che tidak menoleh untuk menghadapinya, tetapi suaranya terdengar lembut sebagai balasan. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan segera berakhir. Meskipun dia memiliki pertanyaan, Hua Caili memilih untuk tetap diam. Pada saat itu, tekanan ilahi yang menindas yang menahan Dian Xiang dan Yi Xin tiba-tiba menghilang. Beban tak kasat mata terangkat dari bahu mereka, dan untuk pertama kalinya dalam apa yang terasa seperti selamanya, mereka bisa bernapas. Mata mereka berbinar, bukan dengan kegembiraan, tetapi dengan secercah harapan yang rapuh. Kau benar-benar akan mengampuni kami? Tanya Dian Xiang, suaranya bergetar. Kata-kata kaisar ini mutlak. Suara Yun Che bergema seperti hukum yang diukir di batu, tak tergoyahkan dan final. Dan pada saat itu, ketiganya saling memandang. Tidak perlu kata-kata. Mereka mengerti. Seolah diberi isyarat, ketiganya meledak dengan kekuatan, aura mereka berkobar liar saat mereka bersiap untuk menyerang diri mereka sendiri. Jika salah satu dari mereka bisa bertahan hidup, jika 2 orang bisa hidup karena kematian salah satu dari mereka, mereka semua akan dengan senang hati mengambil peran itu. Tidak ada keraguan. Hanya tekad. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, HMPH. Dengusan dingin menggelegar di seluruh lapangan saat kekuatan ilahi Pan Buang melonjak sekali lagi. Hanya dengan satu tarikan napas, kekuatan mereka padam seperti lilin yang terperangkap dalam badai. Sebelum mereka bisa memahami apa yang telah terjadi, gelombang energi cahaya yang sangat terang mengalir keluar dari Yun Che. Energi itu membasahi tubuh mereka yang hancur, menyembuhkan daging yang robek dan menutup luka dalam sekejap. Kekuatan mereka mulai kembali, tidak sepenuhnya, tetapi cukup untuk bernapas, berdiri, dan hidup. Masih tercengang, mereka mendongak hanya untuk melihat Yun Che melangkah ke arah mereka. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menekannya ke punggung Dian Xiang. Gelombang cahaya meletus sekali lagi, lebih cemerlang dan halus dari sebelumnya, menukik langsung ke tubuh pemuda itu dan menjalin jalannya ke pembuluh darahnya yang sangat dalam yang rusak. Tubuh Dian Xiang bergetar, lalu terdiam. Dan sebelum mereka sempat bereaksi, Yun Che naik ke langit, kianya Ying Er dalam pelukannya,
rambut emasnya berkibar tertiup angin saat mereka naik ke atas medan perang. Suaranya bergema sekali lagi, lembut dan jauh, namun mustahil untuk dilupakan. Terima kasih karena telah melindungi Qianyingku. Anggap saja ini sebagai balasanku. Dan begitu saja, dia menghilang ke surga, hanya menyisakan keheningan, dan 3 sosok tercengang menatapnya. Beberapa saat setelah Yun Che, Qianying dan para dewa menghilang ke langit, medan perang akhirnya berubah menjadi sunyi dan tenang. Ketiganya tetap tidak bergerak untuk beberapa saat, seolah tidak yakin apakah mimpi buruk itu benar-benar telah berakhir. Namun perlahan, dengan hati-hati, mereka mulai bergerak. Tubuh mereka tidak lagi gemetar karena tekanan ilahi, luka mereka tidak lagi berdarah, dan ketakutan yang menindas yang telah menghancurkan hati mereka telah hilang. Mereka mengamati diri mereka sendiri, dan kemudian satu sama lain, berusaha memahami apa sebenarnya yang telah dilakukan Yun Che. Namun, semua mata dengan cepat beralih ke Dian Xiang. Dia telah disentuh langsung oleh Raja Kabut. Dia telah menerima kekuatannya. Dan itu saja memenuhi udara dengan ketegangan jenis baru. Guru Chen bergerak lebih dulu, mengulurkan tangan yang gemetar, indera spiritualnya mengalir ke tubuh Dian Xiang, ekspresinya waspada, tidak yakin, namun putus asa untuk mengerti. Dan kemudian, haha, hahaha, hahaha. Tawa meledak dari dada lelaki tua itu seperti bendungan yang jebol. Dia tertawa sampai air mata terbentuk di matanya. Bahunya bergetar karena kegembiraan saat dia berlutut, bukan karena kelemahan, tetapi karena kelegaan yang luar biasa. Kebahagiaan, ketidakpercayaan, harapan. Semuanya mengalir keluar sekaligus saat Guru Chen menoleh ke langit di atas dan bersorak kegirangan. Langit, telah baik padaku hari ini, serunya. Suaranya serak namun penuh rasa syukur saat sesuatu yang mustahil menjadi nyata di depan matanya.